warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Anwar. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, kelas 1B. Ya, hari ini saya akan menerangkan atau menjelaskan kembali materi mata kuliah Filsafat Umum yang minggu lalu atau pertemuan pertama telah disampaikan oleh dosen pengampu kita yang terhormat Bapak Saiful Mujab. Ya, materi apa yang hari ini akan saya bahas atau yang akan saya jelaskan yaitu materi tentang definisi filsafat itu sendiri. Apa filsafat itu? Pengertian filsafat secara etimologi atau secara bahasa yaitu filsafat ini berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu philo dan juga yang kedua itu sophia. Philo ini sendiri memiliki arti yaitu cinta atau love, sedangkan sophia ini memiliki arti kebijaksanaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Dan yang kedua yaitu definisi filsafat secara terminologi atau secara istilah. Jadi, definisi filsafat secara istilah yaitu berpikir radikal dengan akal mendalam, menyeluruh, dan bersungguh-sungguh. Maksudnya yaitu dengan memahami suatu kebenaran atau keadaan secara utuh dan mendalam, menyeluruh sehingga menciptakan apa itu kebijaksanaan. Dapat diketahui dengan adanya filsafat ini dapat menimbulkan suatu usaha manusia untuk memahami keadaan sekarang, yaitu memahami keadaan secara menyeluruh, secara mendalam, sehingga menciptakan kebijaksanaan. Ya, dalam mempelajari ilmu filsafat ini, kita itu menggunakan logika ya. Ada beberapa tokoh ulama yang tidak memperbolehkan kita atau tidak mendukung kita dalam mempelajari ilmu filsafat ini. Salah satu ulama tersebut atau salah satu ulama yang tidak memperbolehkan atau tidak mendukung kita dalam mempelajari ilmu filsafat ini yaitu Imam Al-Ghazali. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah tokoh Islam yang sangat terkenal. Mengapa beliau tidak mengizinkan kita, tidak memperbolehkan kita untuk mempelajari ilmu filsafat ini? Yaitu alasan beliau tidak memperbolehkan atau menentangnya dikarenakan filsafat ini dipelajari secara mendalam. Segala hal dipikir dengan akal. Nah, maksudnya itu jika kita memahami keadaan sekarang itu selalu dipikir dengan logika. Namun, di sisi lain ada beberapa ulama yang memperbolehkan kita bahkan mendukung kita untuk mempelajari filsafat ini. Salah satunya yaitu Ibnu Rushd. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Rushd? Ibnu Rushd yaitu tokoh filosof terkenal. Beliau mendukung kita untuk mempelajari ilmu filsafat ini. Alasan beliau karena memperbolehkan kita mempelajari ilmu ini yaitu ilmu ini dipelajari maka masyarakat itu akan mempunyai pikiran yang berkembang. Masyarakat akan memiliki pikiran yang berkembang dan mencapai kebijaksanaan. Jadi masyarakat itu akan memandang suatu keadaan atau suatu kebenaran yang ada itu secara mendalam, secara menyeluruh sehingga akan menciptakan kebijaksanaan. Dan sudut pandang dari ilmu filsafat tersebut yaitu mencari masalah sampai akar-akarnya dan berpikir dengan radikal dan dengan akal. Contoh dari filsafat itu sendiri yang pertama yaitu pandangan seseorang ya terhadap satu benda atau contohnya itu gajah. Jadi gajah itu di pandangan 5 orang buta itu berbeda-beda. Yang pertama, satu orang buta memegang badan gajah. Itu pandangannya sudah beda. Gajah itu bentuknya seperti ini ya. Lalu yang kedua, ada lagi orang buta yang lain memegang ekor gajah. Dipegangnya ekor gajah, lalu dia berpikir, gajah itu seperti ini ya, ekornya berarti bentuknya seperti ini. Dan yang selanjutnya, itu memegang telinga gajah.
Oh, telinga gajah itu seperti ini ya, pipih bentuknya. Berarti gajah ini pipih bentuknya, mungkin seperti itu. Lalu seterusnya itu akan seperti itu, akan berbeda pandangan masalah gajah itu sendiri. Dan yang kedua itu contoh tentang jilbab. Apa itu jilbab? Jilbab yang kita ketahui adalah jilbab itu suatu benda yang menutupi aurat atau suatu benda yang menutupi rambut atau kepala sampai dada dengan bentuk khusus. Siapa yang tidak kenal dengan putri ahli tafsir, yaitu Quraish Shihab, putrinya yang bernama Najwa Shihab itu tidak mengenakan jilbab. Tapi menurut ayahnya sendiri, Najwa Shihab tersebut sudah memakai jilbab. Ya, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya jelaskan tentang materi definisi filsafat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga barokah, dan mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.